Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kita, yang selalu memelihara kita, yang selalu menjaga kita, bahkan selalu senantiasa menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman pelita bagi kakiku. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan mengatakan demikian, Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, firman Tuhan ini merupakan ajakan. Kata lainnya, firman Tuhan ini merupakan undangan. Yesus mengatakan, mari datang kepadaku semua yang letih lesu. Bukan datang kepada hamba Tuhan, tapi datang kepada Yesus. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, hari ini mungkin saudara sedang letih menghadapi semua keadaan. Anda udah gak sanggup menghadapi semua. Anda telah berusaha dengan sangat keras dan Anda hampir menyerah. Anda lesu, ya. Anda kehilangan semangat. Anda kehilangan kepercayaan lagi. Anda kehilangan visi mungkin. Karena udah terlalu lama Anda menghadapi pencobaan yang sangat terlalu berat. Dan berbeban berat. Mungkin beban itu saudara pikir saudara udah gak bisa datang lagi. Saudara, Yesus cuma bilang begini, mari datang kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus janji begini, aku akan memberikan kelegaan. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya telah bertemu dengan begitu banyak orang, ya, dan orang-orang yang akhirnya bisa menghadapi kenyataan bersama dengan Tuhan Yesus. Pada akhirnya, pada waktunya, mereka akan mendapatkan apa yang disebut dengan kelegaan. Saudara, saya ingat pada tahun 2001, kami dan teman-teman di G-Army, dulu di Surabaya ada sebuah persekutuan anak muda yang bernama G-Army, itu merupakan cabang, pusatnya itu ada di Jakarta, dan G-Army itu didirikan, ya, visi itu didapat oleh salah seorang senior kami, seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, sampai hari ini konsisten dan diurapi Tuhan dengan sangat dahsyat. Saya sebut dengan penuh rasa hormat, Pastor Gilbert Lumoindong. Beliaulah yang mendapatkan visi pertama mendirikan di Jakarta, G-Army, Jesus Anointing yang Army. Kemudian pada akhirnya saudara, tahun 2001 G-Army itu ada di Surabaya. Dan salah satu visi dari G-Army yang Tuhan taruh kepada Pak Pendeta Gilbert waktu itu, menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi saudara, tahun 2001 tanggal 16 Februari tepatnya, kami G-Army membuat KKR di Ghost Gate. Ya, di Ghost Gate saudara, dengan tema Show Your Love. Itu dalam rangka memperingati Valentine. Dan itu KKR pertama saudara yang cukup kontroversial waktu itu, yang pakai jual tiket. Jadi kami jual tiket itu 15.000. Dan waktu itu kami mengundang beberapa artis yang sedang sangat-sangat terkenal di Indonesia. Ada almarhum Glenn Fredly, seorang yang sangat luar biasa. Walaupun beliau hari ini sudah tidak ada bersama-sama dengan kita, tapi beliau pernah menabur banyak hal yang luar biasa bagi bangsa ini, termasuk di G-Army ini. Beliau datang, kemudian ada juga Rio Febrian, ada Stephen Warna, dan saya ingat juga ada salah seorang pemain sinetron di Gerhana, saya lupa namanya, hadir di KKR itu. Dan puji Tuhan saudara, waktu itu kami menjangkau yang tidak terjangkau. Kami sebarkan di banyak tempat yang mungkin orang tidak pernah akan menyebarkan brosur saudara, di tempat-tempat seperti itu. Nah saudara, salah satu yang datang waktu itu, salah satu yang saya temui dari sekian banyak orang, sekian ribu orang yang datang, salah satu yang saya layani waktu itu ada seorang ibu, seorang wanita. Dia berumur 35 tahun dan dia seorang pelacur. Dia seorang PSK pada waktu itu, saudara. Dia cerita sama saya. Ketika dia berumur 9 tahun, papa dan mamanya bercerai. Kemudian ketika mama dan papanya bercerai, dia memilih ikut mamanya. Ketika dia umur 14 tahun, ya saya persingkat aja, dan sekali lagi saudara, setiap cerita yang saya sampaikan yang berhubungan dengan orang lain, ya dalam pelayanan saya, selalu saya minta izin kepada orang itu untuk saya ceritakan, termasuk kisah ini. Saya sudah minta izin untuk diceritakan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kemudian ibu ini cerita, ketika dia umur 14 tahun, mamanya menikah lagi. Dan dia pikir dia akan mendapatkan papa yang baik, yang bisa lebih baik dari papanya yang dahulu, walaupun itu papa tirinya. Ketika mamanya menikah lagi dengan papanya yang baru ini, mereka akhirnya tinggal di rumah papanya, papa tirinya. Dia pikir, wow, ini sesuatu yang baru, yang baik. Tapi dia bilang ternyata itu awal bencana bagi dia. Karena satu malam papa tirinya masuk kamar dia dan memperkosa dia.
Dia bilang itu tidak cukup. Satu malam paman tirinya masuk kamar dia dan memperkosa dia. Itu tidak cukup, saudara. Apa yang ibu ini alami. Satu malam kakak tirinya, laki-laki, saudara, datang ke kamarnya dan memperkosa dia. Dia cerita, setiap malam 3 pria ini bergantian. Kalau malam ini papa tirinya, besok paman tirinya atau kakak tirinya, secara bergantian. Dan dia bilang sama saya, mama saya tahu hal itu, tapi mama saya diam karena mama nggak bisa apa-apa. Itu berlangsung sampai dia berusia 17 tahun. Satu kali ada orang datang ke kampungnya di desa yang dimana dia tinggal, kemudian menawarkan pekerjaan kepada dia di Surabaya. Dia tahu, saudara, itu pekerjaan mungkin bohong-bohongan, dia akan dijadikan PSK. Tapi pada akhirnya, saudara, dia memilih jalan itu daripada dia menderita di rumah. Tanpa pamit kepada mamanya, tanpa pamit kepada keluarganya, dia pergi ke Surabaya. Dan dia mulai jadi seorang PSK. Sampai dia berumur 35 tahun. Dari seorang PSK yang cukup baik, kemudian saudara, dia sempat juga menjadi PSK di Gang Doli. Kalau saudara ingat di Surabaya, ya, tapi sekarang udah nggak ada. Bu Risma telah menutupnya, luar biasa. Oke, kemudian saudara, dia juga sempat menjadi di usia 35 tahun, dia mendapatkan brosur kami, saudara. Dia mendapatkan brosur kami, kemudian dia datang di KKR itu. Dia pun nggak tahu itu acara apa. Dia cuma pikir dia bisa mendapatkan orang untuk dia tawari jasanya dia di acara itu. Tapi dia bilang, dia cerita ketika dia masuk di acara itu, dia bisa merasakan ada sesuatu yang lain yang membuat dia menangis. Tapi dia bilang begini, dia nangis tapi kok ada sesuatu yang lain di hatinya. Ketika ditantang untuk menerima Yesus, saudara, untuk pertama kali saya dengar nama Yesus di situ. Dan akhirnya, saudara, dia bertobat dan dia menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya dia minta dibaptis. Saudara, ketika dia keluar dari kolam baptisan, saya bilang begini kepada ibu itu, ya, ibu, mulai hari ini ibu bukan pelacur lagi, tapi ibu seorang pahlawan. Ternyata dia tidak pernah melupakan kata-kata itu. Kemudian, saudara, Tuhan memberikan hikmat sama saya untuk dikatakan kepada dia. Saya bilang, ibu harus meninggalkan kota Surabaya. Kota ini kota trauma bagi ibu. Ibu harus berdoa kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan Yesus, kemana ibu harus pergi. Saudara, singkat cerita, saudara, beberapa waktu kemudian dia doa, dan ada satu kota yang dia dengar di telinganya, didengung-dengungkan di telinganya. Satu kali dia telepon saya, kemudian dia bilang begini, Pak Nixon, nama kotanya ini. Saya tanya sama dia, ibu mau pergi ke sana? Dia bilang mau. Saya bilang, saya ketemu saya dulu. Dia ketemu dengan saya, saudara, kemudian saya bantu dia. Saya ingat saya berikan dia 675.000 pada waktu itu. Uang yang saya miliki untuk salah satu modal dia untuk pergi ke kota itu. Saya nggak bisa sebut nama kotanya, yang pasti itu di luar Jawa, saudara. Kemudian, saudara, ibu itu pergi. Dan lama saya nggak ketemu dengan ibu itu. Saya lama kehilangan kontak dengan dia. Satu kali, saudara, satu kali handphone saya itu berbunyi, kemudian ada suara di handphone itu. Kemudian suara itu tanya begini, Pak Nixon, kapan ada di Surabaya? Saya bilang, kenapa? Dia bilang begini, saya ingin ketemu dengan Pak Nixon. Saya di luar Surabaya, tapi saya ingin ketemu dengan Pak Nixon. Akhirnya kami singkat cerita janjian dan kami ketemu di Surabaya, saudara. Kami ketemu di salah satu hotel di pusat kota di Surabaya untuk ngobrol-ngobrol. Ketika saya lihat dia tanya sama saya, masih ingat saya Pak Nixon? Saya rada-rada lupa. Dan ketika dia akhirnya ceritakan, wow, saya jadi ingat. Saudara, dia cerita kepada saya, dia bilang begini, Pak Nixon, saya berani ketemu dengan Pak Nixon karena apa yang pernah Pak Nixon katakan. Saya bukan pelacur, tapi saya pahlawan. Sekarang saya sudah jadi pahlawan. Dan cerita, saudara, ketika dia masuk ke kota itu. Dia masuk ke kota itu, saudara. Di mana yang Tuhan bilang sama dia. Dia berkeliling hampir selama 1 bulan. Dari gereja ke gereja. Setiap dia ketemu dengan orang, dia bilang begini, saya dari Jawa, saya menjadi pembantu rumah tangga. Tidak ada orang yang menerima dia. Bahkan dia pernah diludahi. Saudara, satu kali uangnya habis, 1 bulan lebih dia di kota itu. Dan uangnya habis, dia nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dia bilang, 1 kali saudara diambil keputusan, kok kayaknya Tuhan itu nggak ada. Bahkan dia kalau ke gereja, nggak ada orang gereja mau tolong dia. Hanya dia menawarkan untuk jadi pembantu rumah tangga. Bahkan dia pernah diludahi. Saudara, 1 kali sudah putus asa, dia bilang begini, saya itu akhirnya pengen begini Pak Nixon, saya menjadi pelacur aja lagi. Masih ada orang yang minat kok sama saya. Satu malam, saudara, dia keluar dan dia bilang, siapa aja menawarin dia mau.
Tapi ketika saudara dia sementara menangis, dia bimbang, dia bilang, saya ingat kata-kata yang Pak Nixon pernah bilang, saya ini pahlawan, bukan pelacur. Dan di tengah jalan saya berteriak, saya pahlawan, bukan pelacur. Saya pahlawan, bukan pelacur. Kemudian dia memutuskan, dia salah. Dia baca firman, dia setia ke ibadah, dan lain-lain, dan lain-lain. Sehingga cerita saudara, Tuhan buka jalan bagi dia. Tuhan buka jalan bagi dia. Dia menjadi seorang pelaku usaha, Tuhan mempertemukan dia dengan orang-orang baik. Dari dulu, saya selalu mengatakan kepada orang, kalau Anda memulai sesuatu, yang Anda harus minta dari Tuhan itu hikmat. Dan minta dari Tuhan pertemukan Anda dengan orang-orang baik, yang bisa berbisnis, yang bisa bekerja sama dengan Anda. Dan itu yang dia minta kepada Tuhan. Itu yang dia minta kepada Tuhan. Saudara, bertahun-tahun Tuhan buka jalan, Tuhan pertemukan dan pertemukan dan pertemukan, sehingga pada akhirnya saudara, dia diberkati dengan sangat luar biasa. Dan ketika dia bertemu dengan saya, saudara, dia tinggal di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota Surabaya. Dan dia cerita berapa yang dia bisa berikan per bulan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, dia dipulihkan. Dia dipulihkan dengan sangat luar biasa. Bahkan sampai hari ini, saudara, Tuhan nambahkan dan nambahkan dengan luar biasa. Bahkan saudara, dia pernah memberikan perpuluhan, saudara. Dia pernah memberikan persembahan akhir tahun kepada Tuhan, itu sampai angka ratusan juta. Ya, Tuhan memberkati dia dengan sangat luar biasa. Kemungkinan kalau dia tidak bertemu dengan Yesus, dia mungkin sudah meninggal karena penyakit atau hal-hal yang lain dan lain sebagainya. Saudara, tapi ketika dia ketemu dengan Yesus, dia seorang yang letih, lesu, punya beban masa lalu yang sangat berat. Dia korban perkosaan. Dia menjadi seorang pelacur. Letih, lesu, bebannya sangat berat. Tapi ketika dia ketemu dengan Yesus, dalam KKRG Army pada waktu itu, seperti janji Tuhan akan memberikan kelegaan kepada dia. Walaupun awalnya dia mendapatkan kelegaan, dan dia pergi ke sebuah kota dan sulit untuk menghadapi semua tantangan. Tapi Yesus tidak pernah bohong. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Kalau engkau disertai Tuhan, saudara, ada kelegaan yang saudara dapat di tengah-tengah masa lalu, beban berat atau apapun. Seperti apa yang dialami oleh wanita ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kesaksian singkat ini biarlah akan menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa firman Tuhan itu gak pernah bohong. Kalau Yesus gak mengatakan kepada saudara, hey, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun beban saudara hari ini, apapun saudara mungkin sudah terlalu lama letih, saudara mungkin sudah terlalu lesu dengan semua keadaan, beban ekonomi, beban di rumah tangga, beban pekerjaan, saudara nyaris menyerah. Saudara datang kepada Yesus. Saudara mungkin mengatakan sama saya, bagaimana caranya Pak Pendeta? Datang kepada Yesus, berdoa. Pikiran kita ini terbatas, mental kita ini terbatas, semangat kita terbatas. Kalau saudara datang kepada Yesus, minta hikmat dari Tuhan, apa yang harus saudara lakukan? Tuhan akan berbicara kepada saudara dengan bahasa yang saudara bisa mengerti, dengan bahasa yang saudara bisa pahami. Tiba-tiba ada satu ide, dan Tuhan akan membukakan banyak hal kepada saudara. Amin. Mari kita berdoa bersama, saudara. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang mendengarkan sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku yang sedang letih, yang sedang lesu, yang sedang berbeban berat. Saudara mungkin sudah terlalu lama, saudara mungkin menanggung beban, saudara mungkin sudah terlalu lama menanggung masa lalu dengan rasa malu seperti ibu ini. Tapi kalau saudara datang kepada Yesus, Dia janji akan memberikan kelegaan. Bagaimana caranya? Saudara akan mengalami sendiri. Tuhan, setiap yang datang kepadamu hari ini, yang berdoa dengan sungguh-sungguh, biar Engkau akan memberikan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, saya berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan, kelegaan dari Tuhan, akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.